kita kekurangan armada. Hari itu Sabtu kita minta armada motor Tosa untuk pengangkutan barang-barang rongsokan. Sudah tidak pakai proposal, sudah tidak apa. Besok hari Senin ambil di Dinas Perkim. Mantap. Itu luar biasa. KWT ini sebenarnya perlu kita pahami juga, labelnya itu bukan RW 03 Kampung Hutan. Di sini adalah KWT kelompok wanita tani tingkat kelurahan Pondok Ujung. Sekelurahan. Tapi Makanya kita yang mengepalainya kita di sini. Kita yang mengepalai dan keberadaannya ada di kampung kita. Ada di kampung kita. Betul. Ini mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin. Bahwasanya nanti kampung kita ini pun sebagai kampung agrowisata dan satu lagi akan kita diikuti sebagai RW mantap. Ya, kita balik lagi di Kongkona. Kongko kagak guna. Ya elah. Dan kita bersama dengan siapa Bang Misbah? Alhamdulillah kita kedatangan salah satu tokoh figur utama di RW 03 Kampung Hutan. Iya. Yaitu ada Bapak RW Dedi. Ya, selamat datang Bapak RW Dedi. Dan satu lagi siapa? Dia ini salah satu motivator saya juga, ya. Bapak RT Mail. RT Mail. Selamat datang Bapak RT Mail. Datang ke Kongkona ini ya. Iya, udah nyempetin waktunya nih datang ke sini. Benar. Lagi repot kondangan katanya. Kita culik ke sini. Iya. Memang udah wayanya bulan ini, Mas. Iya, makanya. Ini kabarnya sehat nih, BRT. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang emang saya alhamdulillah sehat banget ini. Memang habis madang di kondangan. Iya. Sama ini yang saya tahu mah ini Bang Misbah. Ngiketin sapi. Ini besok siapa? Tanggal 17. Ini luar biasa malam ini kita dipanggil Pak RW ya dalam acara Kongkop Agaguna. Tapi mudah-mudahan ini memang kita datang di sini bukan sekedar Kongkona. Betul. Tapi ada manfaat, ada guna buat kebersamaan kita. Emang sengaja judulnya dibikin kagak guna, padahal mah insya Allah berguna. Begitu. Ya mudah-mudahan jadi motivasi juga nih adanya PRW sama PRT di sini. Khususnya buat pemuda kampung hutan ya. Mudah-mudahan jadi motivasi. Akan kali aja dong, jangan gitu Bang Misbah ya. Ada pesan buat penerus nih di kampung hutan, khususnya di sini nih. Ya, lanjut Bang Misbah. Mumpung ada Pak RW nih ya, kita mau tanyain gimana sih selama mungkin dari Pak RW dan Pak RT lahir dan tinggal di sini, kisah-kisah dan cerita-cerita apa aja nih yang ada di kampung hutan ini? Dari Pak RW Ya, boleh ya. Saya serahkan ke Pak RW. Saya nggak mau ngelakain. Iya, Palanya dulu. Kayaknya Pak RW kan tua. Kalau diceritain dari lahir sampai awal ini kelar kita sampai jam berapa ya? Saya kebagian orang. Apa-apa dah, yang penting sampai 3 jam juga kita bungkus. Kalau cerita wilayah kita ya, RW 03 atau Kampung Hutan. Ini Kampung Hutan itu kelas. Artinya bermacam-macam ada di sini. Tuh, nyampur semua ya. Nyampur semua. Tapi saya saja di RW 03 ini kampung kita warganya luar biasa. Artinya program-program yang telah dijalankan diterima dan diterapkan, dan alhamdulillah kita menjadi wilayah percontohan RW 03 ini. Nah, iya benar. Tetapi kalau kita lihat emang dari dulu saya paling seneng dulu saya nih cerita-cerita sih boleh. Iya, Bang. Wah, elah. Kalau udah bahasa dulu, 2 jam nih. Lu mau apa dulu nih? Kalau gitu kita tunggu dulu. Iya. Saya tidur dulu dah. Saya sekolah di SD. Iya. Emang dulu maklum ya, nggak ada TK. Langsung ke SD. Saya ada belum keempat tahun Solo. Iya. Itu di bawah kita di Bintaro itu sawah semua, rawa. Iya. Kalau kita berangkat ke sana sekolah, kaki kita namanya hujan, habis hujan itu namanya apa yang perintah? Lispo. Perintah. Itu kaki kita penuh. Iya. Kalau kita jalanan, kita lewat jalan, tulangnya banyak benar. Gulanya. Ya.
Makanya kampung kita itu disebutnya kampung hutan. Kampung yang begitu nyaman. Nyaman penghuninya. Nyaman penghuninya. Dan warganya pun nyaman. Iya. Dulu di sini hanya sekotak aja, bukan sekotak. Di kampung kita kan emang kecil ya. Bagi beberapa kotak. Ada RT 5 sana ya Iya. kan. Itu juga kampung kotak juga kan. Iya. RT yang kedua dan 3 dan 4 di sini. Semua juga di kota, tetapi semua saling mendukung. Guyup ya. Ya guyup. Dari dulu itu. Walaupun kamu kita sedikit berarti mungkin waktu itu belum besar ya. Masih Belum besar gitu. Imut-imut. Kalau mandi dulu. Mungkin kalian tuh belum ada kali ya, kali. Iya. Mandi nggak? Iya. Benar. Masih Mandi Itu kali. mandi di kali kan luar biasa. Lupa. Airnya banget. Ada sawah di sini Bintaro. Iya. Dulu pas 90-an baru nggak Bintaro. Saya ingat Pak RW. Iya. Pak RW kalau mandi kali nggak pakai celana. Oh ya masih. Emang gimana ya? Anak kecil dia. anak kecil cuma ada yang gede. Tapi saat ini aja tumbuh jadi orang dewasa. Iya. Pengalaman yang masih kecil itu masih membekas di hati saya. Itu yang saya. Kalau saya gambarkan, oh ini masih di kota kayak ini. Iya. Ada semua, makanya inilah cita-cita saya. Dulu saya bercita-cita ingin menjadi orang yang satu orang berguna, kedua saya nggak pengen dulu pekerjaan saya sekarang ini. Iya. Dulu saya Oh iya guru Pak RW. Iya. saya nggak pengen apa? Pengen ada kerja kantoran. Pengennya. Pengennya. Nah, terus kenapa bisa nyemplung jadi guru? Ini dia nih. Ini sejarahnya. Iya, sejarahnya. Sejarahnya. Coba diceritain. Waktu Pak. itu Ah, bapak iya. saya bilang, Emang guru kagak ada, adanya ini nih, ya kan mau ngomong kali. ya bukan begitu. Oh bukan begitu. Mungkin Itu yang salah ini satunya. saya dibilang sama bapak saya, Ah. jangan kerja di mana-mana. Sekolah udah mau beratur. Itu saja itu bapak saya ngomong Awalnya tuh. awalnya. Iya. Itu sekolah. Dan saya ngajar ini saya buku saya pakai ini. Oh, ada Ya kan ya, saya Iya. pertama-tama gua nggak Siap ngerti. Bapak Guru. Lu olahraga dulu. Iya, jual Saya olahraga. ngerasain. Iya, cuma saya gua olahraga setahun juga enggak. Ya. Udah langsung duduk kelas artinya. Dan pertama-tama saya dibayar sekarang jadi itu 50.000 Masih honorer. Sehari ya. sebulan. Oh sebulan. Terus hari 50.000 mah ya sama aja. Iya, 50 sebulan. Sebulan. Tapi bapak saya bilang, Pak ini saya dibayar 50. 50.000. 50.000 itu udah akan bawa keberkahan buat lu dunia dan akhirat. Dan gue kalau titip sama lu bangun ke sekolah semaksimal Doa orang tua. orang tua. Jadilah saya saat ini sebagai Iya. seorang Guru juga, sekarang udah mimpin kampung juga. Oh, Sudah. itu sejarah singkat daripada perjalanan saya. Dulu saya sekolah jauh Iya. di SMP Muhammadiyah. Muhammadiyah. Muhammadiyah ada Pondok Aren. Pondok Kacang situ ya? Ya. Iya. Pondok Aren itu. Nah, Saya kebanyakan dari sini saya jangan nyeker sepatu. memang kagak dibeli sepatu. Sepatu mau bapak saya dibeli mulu. Iya. Cuman karena sawah. Oh iya. Jadi saya pakai sepatu tuh di Jeblok, ya? Puluhan Iya. Pucung dulu. Kosong udah sayang situ. patunya. Sayang patunya. Bukan saya yang sepatunya juga. Pulang tahu domelin ya. Pulang udah omelin kota-kota. Ini sayangan sepatu sama kaki. Ya dia udah 2 hari. Punya sepatu sudah saya satu-satunya. Itu kan di sepatu kan murah banget 4.000 sampai 7.000. Iya. Ya dulu gua 4.000 gak mahal. Kali mah 40.000 kali. 7.000 itu no star. Final. Oh, yang Nostar ya, yang gambar bintang. Iya. Itu. Itu. Yang kayu terus ditaruhin karet. Rakyat. Ya, cakep banget dah, Pak, ya. Udah cakep banget itu bukan begitu Pak RT. Oh, bukan. Itu mama saya makanya. PT, buku musola. Jadi balik lagi ke ini PRW tentang kampung di zaman dulu tuh. Berarti kan di belakang situ sawah. Nah Iya. kalau kali yang di McDonald ini nih, itu emang dari dulu udah ada. Emang dulu dari dulu sabang sawah itu. Dari dulu itu Dari sawah. dulu itu ada sawah kali. Nah, Itu sana sawah semua, sawah semua. Ya. Makanya kita kalau banjir itu nyari ikan gampang. Asal mau ya. Jual ikan ya gampang banget. Iya. Kita bener-bener tuh ayo ikan banyak banget ikan. Apalagi kita makan makanan lain. Mas saya bilang begini, kalau masak dan nyari ikan loh. Dan Pak nyari apa? Yang
Ciput. mau ciput apa nggak Iya. ada semua. Ada semua di situ. Mau nangkap ikan, Genjer. banyak banyak genjer. Genjer makan ada makanan. Iya. Sehari-hari. Oh, itu tuh. Makanan mewah itu. Iya, bapak kita. Iya. Tapi saya akui kampung kita itu memang luar biasa. Keindahan mungkin kami sekarang. Iya. Kita ini bisa kampung wisata. Kalau sana sawah-sawah ini nggak dibangun sama Iya. kita. Iya. Tetapi kan nggak ada perkembangan zaman. Mau zaman ini harus berjalan. Berarti Pembangunan harus berjalan. ini ya, PRW ya, maaf saya potong. Kampung kita adanya di dataran tinggi ya. Di dataran tinggi. Bintaro berarti di bawah? Iya. Kalau saya Bintaro kelelep, baru kita kelelep. Makanya biar dengan Bintaro dulu. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tuhan memberikan keberkahan buat kampung kita. Kampung yang bagaikan gunung, Inilah bagian yang jauh daripada Selamatkan dulu. selamatkanlah. Makanya kalau Bintaro udah pada kelelep, barulah kita mungkin sebagai kaki kita. Iya. Sampai kaki. Iya, kalau sampai kaki. Baru kita mah sampai mata kaki, dia Iya. udah kelebu ya. Iya. Dan dulu pengajian juga jauh. Iya. Masih kecil saya pengajian di Ustadz Sabni. Oh iya iya iya, Iya, bisa sampai benih. ngaji. Saya ngaji juga di sana. Pagi siang, sorenya saya ngaji. Sono ya. Itu ada madrasah juga, ikut Iya, madrasah juga, saya juga di sana. Berarti dulu kebo-kebo gitu terus sapi gitu. Wah, kebo mah paling banyak di sini. Kebo itu banyak kalau makanya Rata-rata orang kita mungkin emang masih miara kebo. jangan Soalnya kebo. Iya kan dulu kita suka nyopet, Nyelapet nyopet burung. Artinya kalau ada burung kita di kebo kan banyak burung jalak tuh. Oh iya iya, dia kan dampingan tuh. Iya, Gitu. kebo itu sangat luar biasa. Pak Haji Cecep salah satunya kebonya banyak. Oh beliau, boleh banyak. Dan banyak orang sini juga banyak punya kebo. Pakai kampung Makassar ya, sebelah. Itu banyak kebunnya. Dulu kan di lapangan itu sebelah sebelum kita itu pas Senayan di tahun itu kebo. Ada lapangan, ada jalannya tuh. Oh, kalau yang banyak kuda mah cambo ya. Banyak udah campo. Iya iya, iya kuda. Campo sama bagus. Sama apaan? ada juga buaya tuh dipiara kan sama dia. Ayo punya aja Pak. Iya. Nah nih yang mungkin ke PRT Mail nih ya. Iya. PRT saya mau nanya, ini kan kita di kampung kita nih, yang entah PRT apa PRW nih jawab. Di kampung kita ada 5 RT di RW 03. Di sini ada RT 2, 3, sama 4. Nah kenapa RT 1-nya misah, RT 5-nya misah? Itu kenapa kok bisa jauh gitu? Nah, ini kita kalau kita gambarkan ya, peta Nah, Geografisnya. geografis ya. Iya. Kota. Jadi di zona itu emang udah terpisah dulu, dulunya. udah terpisah. Ada jalanan, ada rawa di sana tuh. Iya iya, rawa. Pasti Dulu Rawa Bunder. rawa bunda. Iya iya iya. Di sebelah mana tuh? Rawa bunda di bawah Jalan sana. Senayan. Senayan. Oh, Senayan ya? Iya. Dulu kita ada jalanan juga tuh di situ di Membelah. Sampai jalanan kecil sampai ke Raja Wali. Raja Wali RT 1 itu Iya. di RW 02 itu. Di situ jalanan kita. Dan di situ kalau mau kita bilang tadi saya bilang banyak, waduh macam-macam hewan tuh banyak banget dah. Iya, apa aja. Hewan ya. rumah. Terus kemudian RT 5 kenapa bisa terpecah? Karena dia juga Awalnya awalnya gabung. emang nggak gabung. Oh, nggak gabung. Tetap ada sawah. Ada sawah. Oh, Jadi kebatas sama kebatas sama sawah. sawah. Belas sama sawah. Terus ada berbukit-bukit yang sekarang Ada sutet itu. ada sutet. Iya. Oh, iya iya iya. Dataran tinggi juga kan kita kalau lihat sekarang ini sutet yang ada Nah, di atas. kan di atas. Iya. Nah, tadinya itu di bawahnya sawah. Nah. Terus nyambung dengan sebelah sini RT Maleo, 3, Maleo, RT 4 Maleo. terbelah sama iya, Maleo. iya. Itu Maleo Itu itu dataran sawah semua tinggi. Itu sawah ya jadi ya. Iya. Berarti ini Bawahnya sawah. komplek yang sekitaran kampung Hutan keliling komplek nih ya? Iya, rata-rata sawah. Rata sawah ya? Rata-rata Kucingkan. sawah. Iya, isi Maleo, gitu. sawah. Sawah semua. Makanya kita bukan geografis kita kayak bukan kayak Pondok Pucung satu ya. Yang model satu tempat di depan. Kecuali RT 9 ya. Iya. Iya iya bisa. Ya beda satu ya. Itu kan berbatasan dengan dulu. Iya. Karena dibatas sama jalan. Batas aja. jalan. Dulu dia nyatu dia itu. Nah kalau dulu kan cuman ada beberapa RT ya, gak 5 RT kayak sekarang. kan? Iya. Dulu berapa RT ya? 3 ya? Dulu ada tiga. Ada 8, ada 10. Iya.
Oh, dan itu maksudnya kalau yang RT 1 sama RT 5 itu dulunya maksudnya itu? Dulu itu hasil tes 10 itu. Oh, maksudnya 10. Iya, 10. Di sini RT 8 ya dulu ya? 8. 8 Sekarang RT 8 itu seingat saya, seingat saya ya, waktu itu bagian blok RT San. Kalau Iya, iya. blok bagian RT 2 itu masuk RT 10. RT 10. Nyambung sama bagian sekarang RT Rahma. Oh, iya, iya. Ini RT 9, RT Saiful, Iya, iya, iya. sebelah sana. Memang 3 RT. Iya. Itu pun kita juga nggak tahu ya. RW-nya tetap RW 10 kan waktu itu. RW 3 RW 3 tetap RW 3. Tapi kok di kampung ini yang saya belum paham, kenapa kok RT-nya 8, 9, 10? Nah, RT 1 sampai 7-nya di mana itu? Nah, Mungkin itu. mungkin terbagi-bagi ke wilayah. Iya, Karena kita wilayah, di RW wilayahnya masih kecil-kecil ya kan. Di Kuala masih bisa nggak Pak RT. Itu pun sejarah Bagian-bagian. mungkin yang sampai sekarang ini saya belum tahu. Saya tahu karena saya zaman anak Iya. sekarang, zaman now ya kan. Mudah, Makanya. iya. Sejarah lebih konkret ya masalah ke RT 1 sampai 7 itu letaknya ada di mana. Saya masih belum paham. Mungkin si Bapak RW yang lebih tua yang lebih paham. Mungkin juga apa kita harus undang Pak Lurah kali ini. Makanya sulit ya. Berarti ini Nanti waktu kita undang. Ya, berarti Iya. itu Untuk cukup memecahkan masalah tersebut. betul. Itu cukup ini aja Bere. Jadi tanda tanya gede aja. Iya. Nanti jawabannya di episode selanjutnya. Ini lanjut jadi ke versi pas masa-masanya muda nih. Zaman dulu tuh kalau zaman sekarang kan jauh banget ya tongkrongan maksudnya ya anak-anak muda zaman ngumpulnya gitu kan. Kalau Pak RW sama PRT nih dulu titik kumpulnya di mana gitu kan. Terus nongkrongnya nih konsepnya kayak gimana gitu, apa dari dulu ada kayak perkumpulan anak muda kah, ada kayak pengajian anak muda kah? Kalau perkumpulan anak-anak muda biasa nongkrong itu ditanyakan. Oh, Malaya situ. Sama rumah JP. Oh, di situ Ya, dan ngumpulnya. kita juga waktu masih muda pengajian luar biasa. Iya. Kita yang desanya ya kan. Iya, saya tahu itu Desa luar Irsa. biasa itu. Kita itu. Iya, iya. Artinya kita semangat untuk ngaji kemana-mana gitu. Ke Pura Pucung, Riki, kemana sih pada Kampung-kampung ya. ke kampung-kampung. Dan itu sangat seru sekali. Iya. Silakan pakai apa aja. Nah, Kalau saya juga pakai tengkorakmu. Iya. Orang. Dan Oh, mungkin Pak oh. RW ya, ini saya tambahkan kembali. Nah, waktu zaman IRSA artinya kita kan memang sudah remaja. Iya. Ada pembentukan namanya IRSA, Ikatan Remaja Masjid Sabilul Mutakin. Iya. Remaja. Kalau kita lihat lagi, saya masih kecil nih, waktu itu mungkin dari SD sampai SMP, itu benar kata Pak RW. Jadi ngaji itu kita berbondong-bondong, Bang Ade. Wah, rame-rame tuh. Iya, Ramai. ngelewatin kali. Saya ingat saja itu sampai Pak Haji Rohman. Itu Iya, saya iya. masih ingat. Iya. Ya kan ngelewatin kali, ngelewatin McD yang sekarang ini iya. kita berbondong. Dan itu luar biasa dan antusiasnya. Dan di situ pun kayaknya tidak ada patokan umur. Kalau saya bandingkan, waktu itu saya masih kecil, Sama sekarang. yang perbandingan sama Boi, sama Bang Bonding, itu Iya. kan levelnya mereka Jauh. ya Iya. itu udah agak tuaan dikit, Iya. saya masih muda tetap. Ah. Nah, dan itu tetap nyampur kita. Bareng. Iya, dan di Guyup. situ udah nggak ada celah lagi perbedaan umur, tapi tetap sama. Ya termasuk itu pun kalau siang-siang kita mandi kali, ya kan? Iya. Kita gupak, Iya. bahasa kita gupak, Iya. sono ngebak. Ngebak. Iya, ngebak. Dan yang paling jago Bang Benet nyelem. Boy, itu mah iya kan Iya. dia manusia purba. Dia dua alam. Jadi Dua nyelam di alam. sini nih, di sana. Dia amfibi, Iya. dia bisa di darat dan di laut. Betul. Dan itu memang kalau kita ingat kembali ya, saya jadi terngiang kembali. Iya. Masa-masa kecil itu Nah, ini memang sangat indah sekali. Nostalgia. Nostalgianya memang karena kampung hutan ini berada di tengah-tengah Nah, dengan dikelilingi bukit-bukit dan sawah, Hmm. dan itu luar biasa. Sore kita main layangan, Betul. kita ngangon, bapak kita tani, ya kan. Kalau sore petani pada pulang ya kita Iya. metikin timunnya, Iya. itu udah jadi kebiasaan. Nyolong. Mentit dikit. minta, itu kan ngomongnya besok. Ngomongnya besok. Ngomongnya besok. Ngambilnya sekarang, Iya, ngomongnya besok. ngomongnya besok. Kemarin saya ngambil timun. Iya. Kayak Itu caranya. memang udah jadi kegiatan kita sehari-hari, ke sawah, kita ngangon, bantuin babak macul, Iya. ya kan, tani, sore kita main layangan, Iya, iya, ya iya. neker ikan. Dan itu luar biasa sekali tuh. Itu masa-masa mungkin yang sekarang Nggak bisa terulang gitu. itu nggak bisa terulang. Dengan sekarang kan artinya
kemajuan teknologi, Betul. terus juga kemajuan zaman sekarang ini sudah jadi perumahan, real estate, dan itu udah tidak bisa dikembalikan lagi. Ya mungkin abang-abang ini mah lebih tidak merasakan lagi gitu ya masa-masa itu, walaupun masih ada sedikit Masih lah ya. sedikit kita Masih merasakan. masih tetap Iya. merasakan. Masih kita Nah. di ambang mau berakhir gitu Iya, ya. batas akhir itu. Batas akhir Masih- sebelum pembangunan. Iya, Iya. masih sawah-sawah, ya Nah. sedikit-sedikit masih Iya, ada. masih ada ya. SMP. Iya. Ngerasain kebun yang di deket Santunan tuh kebun almond Majecep. Iya. Betul, betul. Itu yang dulu, ya kita pokoknya pas Senayan baru mau dibangun tuh. dibangun. Yang rawa bunder itu. Berarti dapat kita lihat dari dulu pun kampung kita udah biasa guyup. Benar. PRT bilang tadi, kita tidak melihat umur, ya kan? Yang muda, yang tua, kita gabung perbedaan-perbedaan itu. Beda dengan sekarang kalau saya lihat. Artinya anak-anak ini, anak zaman muda ini sudah sangat tidak terkontrol. Betul. Dikarenakan apa? Gadget. Setan ini. Tapi kalau kita gunakan secara positif, ini sangat luar biasa. Sangat bermanfaat. Betul. Kita terbuai dengan adanya handphone ini yang salah penggunaan. Salah penggunaan. Media sosial harusnya kita teliti dulu. Dan anak-anak kita ini terlalu bebas. Betul. Tidak ada pengontrolan dari orang tua ini. Iya, benar. Makanya dari itu, ayo kita bersama-sama nih anak-anak, kira-kira ada yang main di ngomong-ngomong. Kita stay abang ini ya, teman-teman seniornya nih, ajakin ngobrol, ajakin teman-teman. Dan perubahannya udah sangat luar biasa ini. Tidak ada pengajian kita, pengajian anak-anak kecil sekali sekarang ini. Betul. Sekalinya ada sedikit. Ini kan jadi sedikit. Itu juga orangnya. Itu juga. Ya, nah itu Jadi lagi. emang begitu. Kita juga sama nih. Sini kewilayahan yang bergerak sosial itu lagi. Jadi menurut saya zaman sekarang ini agak perbedaannya banyak. Betul. Karena teknologi semakin canggih. Tapi kalau kita berhenti kita mawas diri penggunaan secara teknologi. Kita melihat gunakan semanfaat mungkin. Itu prinsip saya. Memang bicara teknologi, kemajuan zaman itu sudah tidak bisa kita pungkiri ya. Artinya dari masa-masa dan zaman ke zaman itu pasti bakalan ada perubahan. Ada perkembangan. Ada perkembangan, Pasti kemajuan itu kan udah pasti dan kita tidak pungkiri. Cuman artinya yang kita pengen garis bawahi ini adalah wilayah kita, orang-orang kita, masyarakat kita, keluarga kita. Jangan sampai terbuai oleh teknologi yang nantinya akan lebih kepada perbuatan yang negatif. Itu kita yang kita jaga. Ya, makanya kita di sini, saya sama Pak RW pun selaku aparat di sini memang mencoba gitu ya, mengajak, merangkul kaula muda, orang tua, ya kan, ibu-ibu ataupun untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya, contohnya mungkin kegiatan positif, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan. Artinya apa? Biar ada bentengan. Betul. Suatu saat memang kemajuan kan tidak terbatas. Nggak tahu kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ini seperti apa. Terus wilayah kita juga nanti akan seperti apa. Nah itulah yang harus kita tanamkan. Mungkin terutama tentang ke agamanya, pengetahuannya, ya kan? Dan itu tidak lepas dari orang tua dan kita juga nih, yang orang-orang tua, aparat, dan harus memang kita rangkul untuk mempertahankan kebudayaan ya, terutama jangan sampai tergerus oleh zaman. Betul. Nah itu dia, terus juga akhlak dari kita, terus juga tentunya tentang itu lagi, bagaimana pola berpikir masyarakat kita ke depannya dan harus dibekali tentang ilmu agamanya ini. Jadi poinnya Bang Misbah, Ya. tuh anak muda, poinnya dekat sama agama, lu tahu budaya lu, jadi buat fondasi ya. Benar. Betul. Jadi ada perkembangan zaman, ya boleh perkembangan zaman kita ikutin. Ya, boleh. Cuman kita juga harus pilih-pilih Ya, yang mana yang betul. negatif, yang mana yang positif. Ya. Yang positif ya kita ambil. Iya, syukur-syukur lu pada ngikut ngaji dulu dah. Nah, iya itu Jadi dah. kalau lu nanti mau ke depannya ngelakuin hal-hal yang sekiranya nakal banget gitu, lu ada remnya gitu. Betul. Ada remnya, bener deh. Jadi nggak blong, Jangan ngeblok. bahaya. Bahaya kamu bilang mau bahaya. Tapi ini apa ya? Alhamdulillah ya gitu. Pak RT dan PRW ini membawa zaman dari apa ya? Maksudnya banyak warna baru nih di
kampung hutan. Saat beliau menjabat tuh, Wakwin jujur kayak banyak banget warnanya tuh. Terobosan-terobosan Iya, lah. terobosan-terobosan. Terus lebih pengurusannya lebih rapi, lihatnya sama ini loh, sama apa? Orang-orang yang maaf ya, bukannya apa ini kayak orang-orang yang dari luar asli sini terus tinggal di sini, itu kita kayak guyup gitu. Kalau boleh sih kayak gitu ya. Kalau menurut Pak RW sama Pak RT itu gimana gitu? Maksudnya kalau saya lihat ya dari pribadi, ini kita sama-sama orang-orang yang maaf nih orang pendatang gitu kan. Iya. Walaupun bukan orang pendatang, sama-sama orang Indonesia ya. Jadi maksudnya di sini Iya, di kampung di hutan sini. ini gitu. Jadi bisa ngeliat kayak guyup gitu, udah nggak mandang lagi. Kalau zaman dulu banget sih masih SMP itu, Iya, masih ada istilah-istilah. Itu Lu mah gue masih ngerasain ya, gue masih kan? ngerasain ngeliat yang senior tuh masih galak gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kayak kemarin main bola, kita ngadain bareng guyup ya Semua. kan, semuanya gitu, pengajian juga sekarang sama-sama ada gitu Iya. kan. Itu gimana maksudnya bisa kayak gitu tuh keren, saya sih keren gitu. Keren ya. Keren. Ini kira-kira Pak RW jawab. Iya. Saya tapi tidak mau mendahului lagi, saya Iya, serahkan iya, kembali iya, kepada iya, yang mohon itu maaf. lah. Iya. Diminum dulu. Oh iya, siap. Makasih, Masih capek ya kan. Enakan ngobrol, apa dingin itu. Ceritanya begini, Miss Bah. Boleh banyak lagi nih, Mas. Ceritanya gini kayak pas saya dilantik itu, saya pemikiran mungkin kamu ngomong bahwa pemikiran warga kita ini terlalu kuno. Ada apa terlalu kuno? Banyak yang membedakan pendatang dan pribumi itu. Kenapa saya berpikir dan saya rapitin sama teman-teman semua. Tidak ada istilah pendatang dan pribumi. Semua kedudukan sama. Dia tinggal di sini. Harus patuh dan taat kepada kewilayahan kita. Saya sudah berusaha yang terbaik. Bikin surat, kita langsung kerjakan. Tidak ada istilah lama-lamin, oh dia mau pendatang. Tidak ada istilah begitu. Pak RT pun tanggap sekali. Papua nama saya, siap jalankan semua. Terus kita diskusi, supaya diskusi kita mau orang pendatang. Kadang-kadang ada yang masih ortodok, wah, Ortodok. Ini ortodok berarti kan dulu banget ini ya. emang benar. Artinya dia tuh selalu kolot kali, kolot. mengedepankan Iya. daripada suku dia. Contoh Jawa dari sini. Saya datang biasa saya ngobrol. Kenapa Mas kok kemarin gak ikut kerja bakti? Contohnya begini aja. Kan saya PW cuma ngontrak doang. Buang bahasa begitu. Saya kata gitu. Buang bahasa begitu. Kita harus duduk bareng. Kalau seandainya Minum ente dibuang. Minum dibuang. pemikiran seperti itu harus dibuang. Iya. Saya mah cuma pendatang. Kita itu bersama-sama. Kalau kita duduk sama-sama, akan ada perubahan untuk wilayah kita, kampung kita. Sekarang apa yang kurang dari situ? Minta surat kita kerjakan. Kita nggak berpikir situ marah-marah. Tidak. Akan saya kerjakan tugas-tugas. RT pun sama. Pendekatan semuanya. Maka ada berpikir seperti itu. Dari pengajian juga kita ajak juga. Akhirnya timbul tuh perasaan-perasaan. Oh iya ya, Pak RT, Pak RW udah ngajak. Gua udah diajak ngaji, diajak kerja bakti, dan tidak ada istilah pendatang dulu. Buang seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan terus. Makanya kita cakap sekali. Contohnya si Pak RT. Setiap ada nge-share pendatang dan pribumi nggak ada. Semua sama. RT yang penting warganya itu kosong buang. RT lain, RT 4 pun sama sekarang pemikiran. RT 3 pun sama. Contohnya sekarang banyak pengajian di sana. Artinya kita duduk bareng, kita pun akan duduk di situ apabila ada pengajian dan kita akan memberikan arahan agar perubahan terus di kampung kita ini akan terus berlanjut. Kita jangan stuck di tempat sini aja, kita jangan boleh puas. Apa yang udah kita lihat di wilayah kita. Harus guyup. Dan kita terus masih motivasi. Kita kan maaf aja pendatang itu kan berbeda-beda. Besok dia datang ke sini ternyata bikin pulang ke kampung, datang baru lagi kan. Nah itu kita jangan lambat datangan kita, berdiam diri. Kita ajak ngobrol apa seperti itu. Tapi saya setuju sama PRW, Bang Misbah, PRW. Setuju, maksudnya kita harus guyup sama yang pendatang, mau dia baru datang, mau dia tinggal baru 2 bulan. Soalnya kita nggak tahu nih Bang Misbah, pendatang itu punya mungkin ada pikiran, wah aku sih kampung ini
ngasih masukan buat pemikiran Nah. brilian untuk kemajuan kampung. betul. Ya. Mungkin aja kan kayak gitu. Makanya Iya. gue sekarang seneng banget Bang Misbah. Di sini pada guyup, udah gitu di setiap ada acara-acara pada ngumpul semua. Ini kayak besok nih, Nah. Lebaran Haji, Ya. potong kurban, pasti ngumpul semua tuh. Kalau dulu mah kan, Iya. Bisa orang dari situ juga. Ah, iya. Kebanyakan orang-orang sini. Iya. Apa ya? Jujur, saya juga dulu ngerasain ya ngerasain apa Bang Misbah? ngerasain dulu Iklan tuh tadi ya? Iklan. ada iklan ya. Ini memang banyak endorse ya. Soalnya kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tuh kode. Kode ini. Pokoknya seluruh masyarakat kampung hutan ya, Iya. siapapun yang lain, kalau mau naruh produk-produknya boleh aja. Nggak apa-apa boleh. Boleh aja. Kita Boleh. emang di sini visinya buat bangkitin UMKM. UMKM. Ya. Kita welcome ya. Welcome, mau bawain soto ke sini. Iya, apalagi. Biar peletok, apa aja udah. Iya, apa aja. Nasi uduk nggak apa-apa Pak Dewi, sini bawa. Lanjut Bang Misbah. Ya, maksudnya ngerasain kalau dulu tuh apa ya, sempat kesindir juga kan kalau apa ya, maksudnya kalau saya nih kan bukan asli orang kampung hutan sebenarnya kan dulunya ya. Awalnya gitu. Sampai orang tua sempat jadi RW, ya itu ya adalah tutup-tutupan orang berdatang mimpin bla 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 ya. Ya saya sih bodoh amat gitu kan. Tapi mereka sini. Ya jadi memang harus kayak gini gitu loh, dirangkul semuanya karena kan apa ya? Kadang yang kayak lu tadi bilang gitu, ada saran, ada masukan dari omongan-omongan orang yang luar gitu. Kadang kan orang luar juga mungkin dia tinggal di berbagai macam tempat, dia ngerasain kok di sini enak, kok di sini nyaman, jadinya mau ngasih masukan. Dia ada sedikit pasukan juga. Ah. Orang pendatang itu yang dari mana itu merasakan nyamannya di sini. Dia Betul, nggak pengen kemana-mana. Kenikmatan tinggal di sini. Iya. Iya. Katanya nikmat bener, tempatnya enak, nyaman, dan warganya pun saling mendukung. Katanya dia begini, PW, ini Pak, surganya Pondok Pucung itu di sini. Surganya Pondok Pucung. Betul, saya akuin itu karena Di sini. saya juga pernah berapa kali gitu kayak nanya, gimana mas tinggal di sini? Kayak kampung sebelah, nggak kampung Iya. yang lain mana gitu. Betul. Anak mudanya gini lah, rese lah apa lagi. Dan di sini tuh alhamdulillahnya juga anak-anak muda kalau yang pro ya masih bisa terkontrol lah. Kegiatan di kampung kita salah satu KWT, ada kelompok tanikan, Tadi kan, terus ya apalagi tadi Pertanian hidroponik, pertanian hidroponik, penimbangan di bank penimbangan sampah, bank sampah, posyandu, posyandu, ada. pos bindu. Balai warga. Balai warga. Nah itu mudah-mudahan nih PRW BRT jadi motivasi juga buat teman-teman yang masih muda nih, biar lebih giat berkecimpung di kegiatan sosial di kampung hutan. Dan satu lagi yang baru rencana. apa nih? Ini mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin amin apa ini? Bahwasanya nanti kampung kita ini pun sebagai kampung agrowisata dan satu lagi akan kita diikuti sebagai RW mantap. RW mantap. RW mantap. Itu Maksudnya apa RW mantap? Nah itu sih belum tahu tuh. Silakan Pak RW mau menjelaskan. Oh ini RW mantap. Saya sempat usul waktu itu jangan RW mantap, RT mantap aja. Katanya kagak ada, ya kan? Jadi RW mantap. Jadi RW mantap. RW mantap. Ah, Kisahnya itu waktu saya musembang kemarin. Kisahnya lah ya. Ada kisahnya juga, kan ada cerita. Ya lanjut ya. Pada hari dinas itu melihat perkembangan kampung kita. Makanya kita ditunjuk. Jadi Memang sudah dilirik ini kampung kita. Emang kampung kita Bahkan udah dari dilirik. kedinas-dinasan Dinas. pun sampai ke tingkat kota. Tingkat kota. Ketika memang kita nanya ataupun kita nggak nanya ya, Iya, iya. mereka itu sudah tahu. Gitu. Kebutuhan Jadi memang kita. kampung kita udah disorot ya karena keanekaragamannya, kebersamaannya, Kegiatannya. iya kegiatannya dan program-program ya artinya yang dipilih ataupun ditempatkan di kampung kita ini dapat berjalan. Gitu. Dan alhamdulillah RW mantap. RW mantap. Saya lucunya gini, pernah kejadian ini kepala dinas tuh. Saya bilang PRT kepala dinas mau kemari, tungguin di 3 pagi. Kepala dinas orang penting dia saking pengen kemari. Iya. Akhirnya dia datang juga kembali lagi. Sanggap gini kepala dinas ini ataupun di kemarin sangat luar biasa antusias. Kalau saya minta tanaman aja, Pak, saya mau minta tanaman, udah bikin proposal baik, Iya. gitu. Iya.
Pas datang sono, wes sini lo, kopi. Nih proposalnya, tenang aja, gue udah siapin. Itu dukungan yang luar biasa. Pokoknya nih kampung kita diutamakan. Dinas pertanian. Dinas pertanian Tangsel. Iya, Tangsel. Tuh, Dinas pertanian Tangsel. Udah disorot tuh kampung kita. Iya, iya kan. Dan makasih juga buat orang Dinas Tangselnya. Iya, makasih Bapak siapa namanya? Ya Bapak Pulan. Terima kasih Bapak Pulan. Pak Yepi. Pak Yepi. Makasih Pak. Pak Yepi orang paling keren. Dinas Pertanian. Kota Pertanian dan Tangsel. Perikanan. Mudah-mudahan Bapak juga bisa main kesini ya Pak. Ya. Pas saya ngajuin itu aja ikan, kata dia, ajuin berapa? Nggak lama tuh. Berarti kan dia apa kebutuhan kita selalu didukung. Bu Sekda, apa yang kurang Bu Sekda datang ke sini tuh. Bu Sekda sampai ke ngeliat tanaman kita deh ya. Betul. Ibu Wali datang. Dan yang sampai sekarang saya teringat Pak RW, ketika Ibu Sekda berkunjung ke Iya. tempat Pak RW. Jadi gini, kebetulan waktu itu Ibu Sekda sedang berkunjung. Artinya perlu saya apresiasi, luar biasa kampung kita sampai dikunjungi oleh Bu Sekda, Pak Sekda. Dan kebetulan momen pada waktu itu memang sekaligus beliau melihat ataupun meresmikan ya Pak RW ya. Iya. Bank sampah itu bukan udah berjalan, Bank lagi sampah. memantau Ya, di bank kontrol. sampah kontrol. Dan alhamdulillahnya memang ketika memang melihat begitu, kita kekurangan armada. Hari itu Sabtu kita minta armada motor tosa Ya. untuk pengangkutan barang-barang rongsokan. Iya. Sudah tidak pakai proposal, sudah tidak apa. Besok hari Senin ambil di Dinas Perkim. Itu luar biasa. Terima kasih. Ya kan? Terima kasih banget Bu Dikhususin ya, Sekda. berarti, Pak. Terima kasih Bu Sekda dan Kasih Bu juga Sekda, Pak Sekda. Dinas Perkim. Seingat saya itu waktu itu acara kegiatan lomba hidroponik se-Banten Raya. Sebanten. Se-Banten. Adanya di sekolah. Hmm. Adanya di sekolah ditempatin di sana. Pas saya bincang-bincang itu ada Pak Cevi juga sebagai Kepala Dinas. Kepala Dinas Pertanian dan Pak Camat juga, Pak Camat ada waktu itu posisinya Pak Camat dan Ramil waktu itu adanya. Saya bilang gini, Bu, kita ini kekurangan artinya bawa-bawa sampah ada itu. Saya nggak ngomong saya punya mobil. Nah, ini kita bawa biasa PRT pakai mobil. Kasih mobil gitu ya. Iya, kasih mobil. Iya. Saya ngomong, Bu, kita pengen punya tosa, Bu. pengen punya tosa, iya masalah kita kan bawanya ribet, Bu. Bahkan saya panggungin sama PRT, gitu dong. Dikodein gitu. MRT Bu, dia manggil Iya. sampah. Akhirnya saya ngomong sama dia. Jadi PRT pengen tosa bagaimana ibu buat sampah, Bu. Oh yaudah, kau cowoknya begitu. Sama ya PRT ya. Sabtu saya ngomong tuh pagi tuh agak siang lah jam 11-an ya. Minggunya saya udah ditelepon. PRW besok bang sampah ambil di Perigi itu. Iya. Saya berangkat sama PRT, Senin saya ambil. Ternyata benar, hilangnya Masya Allah. Berarti apresiasi Bu Sekda itu luar biasa sama kita. Dan waktu dia perlombaan hidroponik itu tingkat Tangerang Raya, Banten Raya, kita juara 3, alhamdulillah. Pencapaian luar biasa. Pencapaian. Dahalnya siapa yang nanam? Pak RT Sendiri. Tidak semua kita Iya. bersinergi, dan kebetulan memang ketika hidroponik kita melibatkan ibu-ibu KWT. Iya. KWT. Yang sungguh luar biasa ya. Artinya KWT ini sebenarnya perlu kita pahami juga, labelnya itu bukan RW 03 Kampung Hutan. Di sini adalah KWT kelompok wanita tani tingkat kelurahan Pondok Ujung. sekelurahan. Ya. Sekelurahan. Tapi Makanya kita yang mengepalainya kita di Ya. sini. kita yang mengepalai dan keberadaannya ada di kampung kita. Ada di kampung kita. Betul. Dan makanya anggotanya ibu-ibu KWT itu bukan cuma orang kampung hutan, orang kampung rawa, Oh, orang Pondok oke. Ujung. Nah itu semua lokasi ada. KWT-nya sekarang di Di belakang sekolah. Sekarang di belakang sekolah. Di belakang sekolahan. Ini udah yang ketiga kali pindah, Anda Fer? Tadi kamu bilang. Iya bang. Karena digusur mulu tempatnya. Ya. Ada yang udah kita lagi sedang enak kan nanam-nanam Ada yang jual. Ya mudah-mudahan Bapak Kepala Dinas kasih kita tanah pasum. Itu mudah-mudahan. Kita perlu Pak itu. CP. Ada masuk. Iya. Pak Cepi. RW mantap Pak Cepi. Dan masalah tentang agrowisata ini. Ya.
Nanti karena di RT lain tidak ada tempat, makanya saya tempatkan di RT 02. Kampung kita nanti dikelola oleh Bapak RT dan teman-teman semua. Agar apa? Tujuannya banyak menarik. Dari pas masuk Bang Haji itu nanti ada mural juga, ada tanam-tanaman juga semuanya. Dan terpusat itu di dekat tanaman ikan-ikan. Oh iya. Pertanian Pasti ikan Konan itu. Rumah Bang Dani Konan. Bang Dani Konan tempatnya. Pokoknya nanti kalau kita acara RW mantap ada jadi Abang Konan. Bang Konan. Makanya dikelola apa Pak RT nanti nih, mengapain Pak RT? RW ngapain saya juga RW mantap ya. Iya. Mudah-mudahan pokoknya mohon doa, mohon supportnya, semoga ya kan program Apa? RW Mantap dan juga agrowisata ini bisa terlaksana. Amin. Semua itu tidak lepas dari dukungan, bantuan dari teman-teman kita semua, saling kerjasama Ya. biar program ini dapat berjalan. Artinya apa yang diamanahkan oleh para dinas-dinas mempercayakan ke kampung kita ini benar-benar terrealisasi dan berjalan. Amin, amin, amin. Terus ada lagi dinas Ada bangunan. Oh jalan-jalan. Oh, Saya senang sekali. Artinya infrastruktur. apa? Infrastruktur. Hmm. Kalau saya minta ke sana, saya bikin proposalnya, bukan saya minta ya. Kita kan dia bagaimana mengajukan kampung kita harus lebih baik. Saya ingat terakhir waktu kemarin pembangunan terakhir dari pertama sampai terakhir, saya ingat sama terakhir yang depan masjid itu, depan masjid. Saya minta ke dinas ini udah full Kota Tanggerang Selatan. Akhirnya saya berpiring, ini kan kampung kita, masa depan masjid itu banjir. Pas banjir itu saya ada gelitnya juga. Iya. Bang Aden Marbot. Iya. bini saya disuruh jawab udah potong kali. Dipoto lah. Dipoto, dikirimin ke saya. Iya. Saya sih artinya selain juga saya kesel juga isi Iya. sebenarnya. Tapi berpikir di situ. Kedua berpikir di jalanan biar Ada caranya. bagaimanapun gue tahu dibagusin, Iya. diperbaiki ya kan. Akhirnya saya malam itu juga saya laporan ke dinas provinsi. Dinas provinsi lagi. Iya provinsi. Udah Langsung Banten nih. Langsung Banten. Banten. Saya kan ada teman kerja di sana. RW mantap. Saya join paginya langsung di Iya. survei. Survei. Sorenya langsung datang tuh Yudit. Alhamdulillah sampai sekarang pun depan masjid itu Nggak genang dah. kayak tergenang air. Itu suatu cerita yang unik Iya. untuk keluarga Tapi saya. Dan pembangunan buat kampung kita juga. bener, tapi bener unik Bang Misbah. Ada hikmahnya juga Bu RW kepleset di situ. Lelep bukan sandung. Iya. Iya. Mungkin kalau sampai nyublok parah itu mungkin udah bukan dibenerin lagi. Iya. Dibeton semua. Saking keselnya tuh lakinya Iya, nyublok, bininya nyublok. Dan ini salah satu apa ya? Apresiasi juga ke pemerintah Tangsel sama Provinsi Banten ya kan. Maksudnya mungkin sedikit orang tahu apa ya? Apa sih? Respon dari pemerintah kota gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah gitu loh. Betul. Ini bukti nyata kan. Bukti nyata. RW gua Sebenarnya sama responnya RT gua cepat. juga cepat, bagus gitu loh. Ya kan? Mungkin PRW kita tahu prosedur. Ya, Ya, prosedur, jadi diresponnya cepat dan kebutuhannya juga memang yang diperlukan. betul. Dan selalu jaga komunikasi dan silaturahmi yang baik sama orang kota. Betul. Gitu. Ya, sekali lagi terima kasih buat para dinas di Kota Tangerang Selatan Ya. maupun di Provinsi Banten. Mudah-mudahan bisa main ke sini Iya. ya. Nah, bisa main di sini nih tempat Pokoknya pokok kita ya. Jadi nyambung ke tadi apa? agrowisata. Agrowisata. Itu konsepnya gimana PRT PRW? Itu saya baru dengar soalnya. Jadi perlu saya jelaskan juga, tadi kalau memang bicara RW mantap, artinya itu luas secara keseluruhan. Dengan program yang udah ada, baik itu pertanian maupun kerapihan jalan, dan juga itu lebih detail kepada pendataan warga. Dan itu memang perlu sekali. Jadi penilaian ataupun yang dikatakan bila mana masuk kriteria RW mantap, dari pendataan, dari bagusnya jalan,
penerangan, infrastruktur, dan juga kegiatan-kegiatan contoh kayak tadi bank sampah, KWT, ataupun perikanan dan pertanian, termasuk nanti itu ada di dalamnya agrowisata. Itu termasuk di dalam RW mantap. Sudah memenuhi syarat kah? Sudah adakah itu? Nah, itu baru dikatakan nanti penilaian masuk RW mantap. Nah, kalau agrowisata ini memang skupnya lebih kecil, jadi dia lebih kepada penataan tanaman, nanti tanaman hias di sepanjang jalan, tata ruang, taman, nanti juga dihias tentang muralisasinya seperti apa, dan juga memang ada faktor ya tentunya kalau malam biar lebih bagus, ya pencahayaan penerangan jalan ya harus jalan bagus, dan juga jalan jangan becek lagi, artinya begitu. Itu seperti itu. Ya mudah-mudahan Bang Miftah, kan kita udah dinobatin sama kelurahan jadi kampung kreatif. Kampung kreatif nih. Itu kampung kreatif. Ini hasil karya anak-anak muda. Hasil karya dan kreativitas anak-anak muda kampung hutan RW 3. Pada pakai baju ini nih tuh. Dan collab tentunya. Collab tentunya sama ruangan asa. Karena nyambung lagi ke tadi, apa sih namanya lupa gue? Agrowisata. Agrowisata. Kalau argo taksi. Agrowisata. Agrowisata. Apa ya? Itu juga salah satu, jujur maksudnya PRT BRW, salah satu keinginan kita itu Ade sama Mas Tegar emang ada pikiran juga buat ngelihat nih kampung hutan bahwasanya bisa kayak apa ya? Seenggaknya tuh ada tempat buat wisata gitu kan, bisa dijadikan tempat wisata gitu. Betul. Karena alhamdulillah kalau makin di sini kita merhatiin juga kita udah ada tempat pacuan kuda ya kan, walaupun kecil tapi ada gitu kan. Ada gitu. Terus juga anak mudanya juga udah ada kayak kopian dah gitu kan, ada juga gitu. Dan sebenarnya banyak juga orang-orang event yang sekiranya udah ngajak kita ngobrol gitu, ngajak collab, dan ya insya Allah tunggu aja tanggal mainnya yang penting setiap ada undang anak muda ngumpul apa, datang aja udah, nggak tahu apa-apa juga datang aja gabung deh sama PRT sama PRW ya, belajar ya kan, Kita belajar sama-sama. betul. Makanya kita kan sebagai aparat gini, main menciptakan kampung yang nyaman. Artinya kita lihat dulu kebersihannya, rasa nyamannya, enak dilihat, enak dipandang. Udah bersih Dan pasti kita nyaman rasa- gitu ya? Pasti itu. Iya. Makanya kita agrowisata, betul agrowisata untuk RW 03 yang bertepatan dengan RT 02. Orang saya lihat tadi dari Senayan itu orang-orang luar biasa semua. Betul. Senayan dan Kucicek orang-orang di atas langit semua. Saya pengen pas dia masuk ke wilayah kita itu, wih kampungnya nyaman ya, banyak tanaman, penghijauannya ada, semua juga dilihatnya enak dan enak dilihat, muralnya bagus. Ada kesan tersendiri. Saya pengen menciptakan seperti itu. Kenapa saya berseribu bicara sama teman, pokoknya ciptakan mau RTK 1, RT 2, RT 3 senyaman mungkin. Dapat kita buktikan di RT 1 itu begitu orang masuk nyaman banget. Dan lihat kita menggambar ya, muralisasi. Pasnya tanaman-tanaman hijaunya. Maka dari itu kemarin saya merasakan kebahagiaan tuh. Di saat ada perlombaan Go green. Go Green itu, kita itu sampai mendapatkan berkali-kali juara 1. Makanya waktu itu dihadirin Pak Wakil, pas terakhir saya selamat ya Pak. Bangga saya. Mantap. Mantap. Balik lagi. Tidak ada, harusnya RT. Iya. Ada RT. Tapi Kerja siapa? RT. Kan perintahnya bisa siapa? Yang penting makan ini. Iya. Bagus. Iya. Telunjuk. Telunjuk sakti. Pas masuk ke sana dia udah dapat koin itu luar biasa di sana. Orang-orang mendambakan dan mencapai uang 16 juta. Saya tidak ngambil sedikit pun, uang itu digunakan untuk pembiayaan lingkungan lagi. Perawatan Perawatan. Yang kedua, kata satu itu bagus. Masuk ke makam itu biasa kita taman selam, nggak enak dilihat, begini gede. Sekarang itu udah kita ratain semua. Ada bangku-bangku, Ada blok-bloknya. ada bloknya. Cuman ada aja di RW 03 doang itu. Coba. Makam serut. Jadi artinya kalau dulu ya kita bicara suges ya.
ketika kita mendengar makam itu apa? Takut, Angker dah. angker, Medi. serem, ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya kita secara kewilayahan mengelola ini makam, jangan makam serem. Ya. Jadi taman makam. Taman. Kita kelola bareng-bareng dari penataan tamannya, rumputnya, penerangannya sampai bangku-bangku. Jadi ketika orang datang pun itu udah bukan serasa Di makam. di makam, jadi serasa taman. Ya. Jadi nyaman. Begitu. Nyaman dan apa ya? Jadi kayak tempat buat merenungnya tuh nggak takut. Betul. Lebih kayak ya udah ngepas ngena aja gitu. Iya. Kalau mungkin kalau berapa tahun yang dulu itu kita merenung kayak bentar gue pulang ke Sambet lah. Pikirannya udah suges. Iya. Iya. Tapi kalau ini lu mau malam juga. Oke. Terang. Lampu Oke ada. aja. Oke. Kayak gitu. Mau merenung ya kan, kira-kira emang banyak pikiran, Iya. ya kan? Ya bisa di sana. Bisa aja. Bisa bareng-bareng, nangis bareng kita di sana. Tapi kalau dia ngikut ya jangan kaget. Kalau dia ngusap-ngusap ya. Tapi makam kita itu luar biasa. Artinya Pondok Pucung saja APBN makamnya izin sama saya PRW, karena saya lapor PRW bersih. Dah kamu sini itu kan bersih. Kenapa di sini? Ini penataannya lebih baik daripada wilayah saya. Seperti itu. Ya, tapi ini Pere, mudah-mudahan kampung-kampung lain juga mulai mengikuti, mulai mengikuti, jadi lebih baik semua. Jadi Emang. merata nih sekelurahannya. Mudah-mudahan jadi rata pembangunannya sekelurahan. Makanya itulah kenapa kita dinobatkan Iya. sebagai kampung percontohan. Iya. Ini salah satunya Iya. apa yang kita kerjakan. Memang kalau itu baik, ya insya Allah akan ditiru, akan dijalani oleh kampung-kampung yang lain. Emang inget banget apa ya itu ada apa julukan kampung kampung kreatif itu pas banget Pak Lurah naik di GSM 17-an Iya. yang diketuain sama Aris Bobi ya. Aris ya. Iya. Itu Pak Lurah ngeliat Kegiatan. sebelum ngeliat apa yang udah tambah lagi ngeliat kegiatan 17 anak mudanya, terus juga ngeliat apa karya-karya almarhum Bang Nyamuk sama per RT, ada yang bikin tank dari bambu, ada yang bikin pesawat, dan itu akhirnya Pak Lurah ngasih mandat atau ngasih julukan ya, Dinobatin lah. didobatin ke kampung hutan RW 03 ini jadi kampung hutan kreatif. Tapi mudah-mudahan nih Bang Misbah, Iya. BRW, kan kita udah dinobatin. Ya. Ya kalau ngasihnya mah gampang, Betul. cuma mempertahankannya. Betul. Mudah-mudahan pada istiqomah, kreatif terus, Betul. berjalan kegiatannya. Karena kampung hutan, kampung kreatif itu berarti kan orang-orang yang berkreatif gitu. Iya. Gitu. Bukan ada satu orang yang kreatif, tapi orang-orangnya yang berkreatif. Dan mudah-mudahan kita mampu dan kita bisa gitu kan. Amin, amin, amin. Ini ngomong-ngomong nih, kita manggil PRT, PRW gitu kan. Sebenarnya nih dari tahun berapa menjabat jadi RT dan sebelumnya pemilihannya gimana kah gitu kan? Apa mungkin kalau tadi kata PRT ya kan, apa dari kocokan? Keluar nih misalkan Mail mau kagak? Karena emang jujur, Iya. jujur ya. Iya. Apa itu sini kita gimana ya? Bukan nggak sembarangan maksudnya. Iya. Nggak bisa lu ya, Nggak kagak. bisa. Nggak ada yang mau juga. Nggak ada yang mau juga. Iya makanya apa ya? Jadi mohon maaf bos, emang nggak sengaja dan kebetulan banget. Kebetulan banget. Beliau mantan RT 02 ya. Saya mantan bapak saya RW 03 ya. Kebetulan bapak kita dulu Aparat gitu. dan sudah berpuluh-puluh tahun. Makanya kita tanya, Iya. ini pemilihannya secara demokrasi Iya. atau secara aklamasi? Iya. Gitu. Bisa dijawab? Bisa juga secara kocokan kali Iya. ya. Siapa yang namanya? Soalnya kalau PRW sedikit banyaknya saya tahu ceritanya Iya. gitu kan, dan saya pun support di saat apa PRW yang naik gitu kan. Iya. Awalnya kan dua ya kan, ternyata enggak RW jadi oh ya udah ya alhamdulillah gitu kan, bukannya apa kalau ada apa-apa tenda enak. Kocok kalau acara dulu ya. Iya. Maksudnya ya emang pas gitu loh. Bahasa Banyol begitu ya. Siap. Saya coba. emang suka. PRT dulu. Ya PRT dulu. Sebenarnya kalau kita jawab bisa kita jawab. Cuma dari yang bersangkutan jawab. Oke, kita berarti kembali ke sejarah ya. Kalau Iya. tadi kita udah banyak panjang lebar mengenai sejarah kampung, bahkan sampai capaian-capaian Iya, yang selama iya. ini udah kita dapat. Ah. Jadi kembali ke bawah lagi. Ke bawah ya? lagi. Oke. Nggak apa-apa lah Oke. kita meliuk-liuk gitu. Iya, oke, meliuk. Jadi gini, mengenai sejarah saya diangkat sebagai ketua RT, saya masih ingat waktu itu 2019 awal. Ya, bahwasanya memang pada waktu itu saya pun tidak ada niatan. Karena saya waktu itu hanya membantu pendataan ataupun pemberkasan warga. Nah,
Itu saya jalani karena apa? Prinsip saya waktu itu, setahu saya ketika ada pengurusan berkas, bikin KTP, bikin KK, itu adalah RT selalu yang ngurusin. Begitu. Padahal pada waktu itu bisa aja sih secara kita mandiri, secara pribadi kita ngurusin gitu. Dan saya makanya berpikir tidak perlu menjadi sesuatu untuk bisa berbuat sesuatu. Betul. Itu yang ada di benak saya awalnya. Karena apa? Ketika saya ngurusin itu, pertama saya jadi banyak ilmu, banyak relasi, dan mudah-mudahan itu ada income juga kan ketika ya kan bicara ke situ, kita Jadi tidak pungkiri ke situ. tahu birokrasi Itu seperti apa. Berawal saya dari situ karena memang pada waktu itu pun ya saya mohon maaf karena memang RT yang masih menjabat itu karena keadaannya kurang sehat, jadi saya membantu dan membackup beliau gitu. Dan akhirnya 2019 mohon maaf ya Bang Ade ya, ketika memang masa jabatan Bung Karta Maulana waktu itu almarhum, saya ingat banget sosok beliau, sosok panutan saya, dan mereka adalah penggebrak. Kenapa? Kalau saya pikir bukan di masa saya, harusnya mereka jabatan ataupun nobatan kampung kreatif dinobatkan adalah pada waktu itu. Saya ingat pokoknya sejarah waktu itu menggebrak kampung hutan RW 03, acara 17-an paling meriah, dihadiri dengan para tokoh, dan alhamdulillah kita upacara di bawah Monas waktu itu. Bukan Monas yang di Jakarta ya. Ini kampung hutan juga punya Monas. Itu awalan bawa pelduran. Betul. Itu di situ. Di rumah almarhum Bang Kajun. Betul. Bang Nadi. Iya, Bang Nadi. Dan itu masih sampai sekarang ini saya masih terngiangkan, dan kalau mungkin masih ada videonya ketika diputar itu, saya sungguh luar biasa. Mungkin bisa sampai meneteskan air mata, terkenang itu masa lalu. Dan dari situ saya pun artinya punya inisiatif meneruskan daripada perjuangan RT yang lama ini. Dan pada waktu itu ketika memang RT yang lama almarhum, harusnya kan birokrasi dan pelayanan keluarga harus tetap berjalan. Iya, dan pada waktu itu akhirnya kumpullah para tokoh dan masyarakat untuk membicarakan sosok pengganti RT almarhum ini. Waktu itu memang saya diundang, tapi karena saya kerja saya nggak datang. Dan akhirnya beberapa nama muncullah di situ, dan akhirnya mengerucutlah kepada saya. Saya dipanggil, ditelepon, katanya waktu itu mengerucut kepada saya nih, Bang Juki waktu itu saya kan orang Betawi ya kan, disebut dan ya harus dinobatkan ini. Saya nggak mau, dan akhirnya karena saya menolak itu, akhirnya karena udah kesepakatan para tokoh itu nyamperin ke tempat kerjaan saya. Dan saya mau nggak mau karena ini memang amanat hasil kesepakatan. Jadi kalau boleh dibilang saya ini bukannya secara demokrasi, tapi secara aklamasi, begitu. Akhirnya saya disuruh mengemban jabatan ini. Ya tapi pun saya tidak langsung mengiyakan karena saya pun harus pikir-pikir. Oke, besoknya saya izin ke istri, ke orang tua, bagaimana minta pendapatnya ke saudara, dan alhamdulillah mereka pun memang mendukung seperti itu. Tapi saya masih belum yakin. Belum yakin waktu itu, akhirnya saya samperin lagi ke para tokoh yang menunjuk saya, termasuk termasuk waktu itu Pak Tarwi, Bang Aji Kantul, terus juga seingat saya Pak Mandor Murdan. Artinya saya masih belum percaya, apa emang ini benar begitu kan? Terus apakah saya mampu? Nah seperti itu. Dan akhirnya ketika memang ini udah masuk, akhirnya ya bukannya dipaksa sih ya, walaupun sedikit pemaksaan gitu ya. Itu nggak dipaksa, didorong. Ya. Dan akhirnya karena memang saya udah izin ke keluarga, ke orang tua, dan akhirnya saya pun mengiyakan pada waktu itu. Dan alhamdulillah dari 2019 awal sampai sekarang pertengahan 2024 saya mengemban amanah ini seperti ini. Itulah sejarah singkat saya. Mudah-mudahan amanah menjalankan tugasnya. Amin. Kalau Bapak RW, bagaimana nih? Woi, sejak awal aja tengah malam ini. Tengah malam. Pas saya di depan rumah nih Bang Dego lewat. Nangkep budi. Kata Bang Dego, weh, ini dadan. Dia tanya manggil lu. Guru. Ya gue dimanggil lu. Nu si Eri 02. Bagian diperhatikan ke sana. Enggak saya mah. Ngapain? Kayak gitu kan? Iya. Akhirnya dia dari malam udah balik lagi jam 1. Iya. Sama di depan juga. Iya.
Lu ngapain di sini baik? Ini ke sana yuk. Berangkat saya jam 1 diboncengin sama beliau. Iya, dibawa ke sono. Gitu. Nah, Saya iwata aja di bawah, dipanggilin lah sama teman-teman semua. iya. Dan dibuat macam-macam dah ya panggil. Iya. Kalau saya makan orangnya Iya. fleksibel, Iya. mau dipanggil apa kayak gimana? Banyak panggilannya. Banyak panggilan, nggak ada masalah. Sampai sekarang udah jadi RW diganti RW Joni. Apa-apa saya mau apa aja. Iya. Yang penting ramai dan kamu Iya, kita berkaya kan. Asal rame. Gitu. Jadi kan kalau saya dipanggil gitu, kita tapi aku apa kita. Iya. Itu jamin. Itu ke situ tuh. Nah, iya ke situ dipanggil jam 1 malam baru keluar dia. Heeh. Di Wadik ya. Iya. Pas saya lewat situ, panggil lah. Tentang masalah bayar kewean nih. Buset, saya bilang, itu lama itu. Saya meniat juga orang pengen pisan. Kerjaan juga sangat banyak ya kan. Tinggal gue tuh tenda ya kan. Kerjaan kita kan numpuk. Ditambah kewean. Aduh, orang harus apa diomong terus. Apa saya perkataan? Nanti dah, pagi tuh. Iya. Gue izin rumah gue. Nah, Pas saya izin sama keluarga saya, dimaki-maki. Lu kata bawa gua apa? Jadi apa ya kan? iya. Begitu kan? Iya, begitu. Keluarga saya semua nolak semua. Iya. Tapi ada satu yang setuju. Setuju. Semua nolak nih. Siapa yang Satu. setuju tuh? Baju asli. Oh iya. Baju asli. Busuk. Iya. Dia bilang begini. Amanah dari masyarakat, gue coba jalan. Kebutuhan ikhtiar juga. Cuman bukan ditanya saya nggak usah gimana tidak. Saya sholat besok harinya. Iya. Saya sholat tengah malam. Sholat apa itu? Tahajud istikharah. Istiqomah. Oh, Istiqomah saya sholat. sholat duha tengah malam. Bukan. Bukan. Saya sholat dari jam 2 tuh. Iya, sampai jam Sampai jam 4. Karena kenapa? Di waktu jam 3 sholat kan saya zikir dan jauhin lah. Iya, Saya iya, baca ini baca iya. ini. Emang saya maghrib Dikira nggak ini, bisa. dikira jadi RW apa kagak? Bukan seperti itu. Oh, iya. Kita baca surat-surat apa yang kita bisa. Iya, iya. Kata kalau saya begitu. Betul. Udah minta sama Allah. Dan tidak ketiduran. Pas saya gitu, saya ngimpi. Itu saya lihat tuh kampung dan terang benerang. Ini kita kagak tahu nih. Ini kita nggak tahu nih, makanya kita Terang kulik. benerang. Iya. Akhirnya besok paginya saya ngobrol betul sama teman-teman. Oke. Ini mah amat yang gue nyumbang kita kayaknya. Seminggu kemudian saya baru daftar tuh, ada daftar. Oh, itu daftar ya? Kartu ada pendaftaran, ada pembukaan pendaftaran. Pas bukan pendaftaran, saya banyak. Termasuk TS saya juga ada lah yang mau ikut juga daftar. Yang mencoba mencalonkan. Iya, mencalonkan itu banyak. Yang ada lagi nih, ada juga. Dari sana juga bisa banyak benar kata gitu. Iya. Udah tenang baik, saya begitu kan. Saya bilang kalau saya kan gini, masalahnya saya nggak ada cita-cita untuk jadi apa. Itu bapak keluarga saya bilang gitu. Iya. Lu malah pantas. Iya. Udah jadi guru baik. Udah jadi guru baik, ini 2 biga puyang lu. Dan saya gini, lihat saya cuma ibadah doang. Iya. Ibadah saya. Artinya saya pengen membangun kampung, pengen kebagi ke masyarakat. Karena saya agama saya kurang mantep. Mungkin dengan kita niat baik, Tuhan akan mencatat Pahalanya di situ. kegiatan apa yang kita kegiatan sosial yang kita laksanakan seperti itu. Dan seminggu kemudian sama terjukin. Artinya apa? Kagak ada yang daftar pisan. Jadi atu-atunya. Aduh-aduhnya. Katanya apa? Menang Pada- Eko. Pada datang ke rumah saya. Iya. Gua kalau mau naik dan gua nggak topi. Nggak jadi. Ada 3 orang waktu itu Yang lain tuh. tidak saya sebutkan ya. Ya, Itu ya. pada angkat topi semua. Gua dukung. Gua nggak jadi naik gua. Jadi kagak jadi dia daftar nyalon. Kagak jadi daftar. Sebenarnya ini yang lain. Kalau urusan kita gampang, wajar. Bisa jadi. Ada ini, mungkin yang kemarin juga maksudnya yang lain pada gitu juga ya. Sebenarnya mah kalau ada yang lain dengan dia dah begitu. Iya. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya gua ogah ini gitu. Iya. Jadi pada periode di ini naik karena jujur saya juga sama Babe juga kan komunikasi. Pak nih calon ini nih ya kan. Bapak juga apa pada waktu itu kayak iya. Oh kan dulu ya mah gitu maksudnya kayak ragu gitu kan. Saya nggak percaya. Iya. Karena saya nggak ada niat apapun Iya, saya. iya. Saya tidak niat apapun. Tapi pas nyebut
Pak Dedi sama Pak Ridu mendingan jadi antar jadi nih ya kan, antar jadi Iya, dua gitu. iya. Kalau jemput yang merek yang lain sih Bapak kurang gitu. Iya. Cuman kalau biarin jadi nih antar dua nih kayak Iya. gitu ya kan. Datang Pak nih Pak Dedi, ya udah biarin bagus ya mendingan dia katanya Iya. gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Ini terpilih. Ya terpilih. Tapi mas itu aklamasi jadinya. Iya. Tapi Emang doanya. saya gini, segala sesuatu jabatan itu kan udah dicatat. Betul. Kalau saya gitu. Tanggung jawabannya. Bertanggung jawab banyak. Banyak. Saya udah tahu kelola, apalagi si Badun dari saya. Iya. Bang, kalau abang jadi ewe begini. Iya, makin puyeng tuh. Bang puyeng bang. Banyak dia bicara sama dia. Tapi saya bilang, mas saya izin, mas saya terakhir itu, mak izinin saya. Harus tuh Minta doa, saya minta doa. Iya. Saya sama saya pernah gitu. Sebenarnya gue nggak setuju deh, tapi kalau melihat daripada lu PT kerasan lu untuk tekad lu. yang Iya. kampung, Iya. ya gue setuju. Nah itu saya dapat di situ, mas saya. Terus keluarga saya, udah kalau memang lu mau seperti itu silakan. Tetapi jangan menyesal. Masalahnya RW itu sangat luar biasa. Orang Tanggung jawabnya kampung. besar, Iya, bawa benar. nama kampung. Makanya saya, biar bagaimanapun nih, kampung harus banyak berubah dalam segi hal. Seperti itu sejarahnya. Oke, nih kayaknya udah panjang. Panjang lu ada 2,5 jam. Udah mau 2 hari mah. Mungkin dari Pak RW sama PRT ada apa ya? Nasihat atau wejangan buat masyarakat Kampung Hutan atau juga buat para pemudanya nih. Gimana? Mungkin dari PRW PRT. Oke, baik. Ya. Kalau pesan singkat sih dari saya, melihat memang zaman makin berkembang, teknologi makin berkembang. Tentunya kita juga harus menyesuaikan, dan juga ujung tombak dari kemajuan ini adalah ke para pemuda yang akan menjadi generasi penerus kita di sini. Gitu. Maka dari itu, untuk anak-anak muda kita nih ya, khususnya dan juga umumnya mungkin di luar sini, bahwasanya jadilah manusia yang bermanfaat. Dan dalam melakukan hal sesuatu apapun, kalian harus percaya diri dan ingat bahwa kita itu tidak perlu menjadi sesuatu untuk berbuat sesuatu. Yang penting dengan didasari oleh rasa ikhlas, cerdas, dan tuntas. Cakep. Dari PRW. Kalau saya secara pribadi, jadilah orang yang berguna. Dengan orang bisa berguna, kita bisa di mana aja. Terutama anak-anak mudanya nih. Kamu itu penerus daripada kita semua, dan penerus bangsa. Kamu. Ya, orang yang berguna dan bisa bermanfaat banyak orang lain. Sebaik-baiknya orang, manusia itu bisa bermanfaat bagi manusianya itu sendiri. Makanya kita harus sedemikian mungkin harus oke dalam bukan segi pendidikan aja, agama dan diutamai. Dan warga Kampung Hutan, ayo bersinergi menjadi satu untuk lingkungan kita yang lebih baik. Tunjukkan bahwa kita bisa. Oke. RW mantap. Mantap. Asal rame. Asal rame. Kalau kata Ustaz Labi jangan asal rame, tapi ganti. Asal. Yang kampung yang berkah. Berkah. Mudah-mudahan jadi kampung hutan yang berkah dan bermanfaat buat keseluruhan. Amin. Mungkin itu aja ya Bang Misbah. Ya, Kita bincang-bincang udah panjang kali lebar nih. Bener. Sama PRW seru juga ternyata. Seru banget sih, parah. Mungkin Alhamdulillah. nanti masih bisa kita lanjut lagi di sesi kedua. Ya. Mungkin Dan- karena masih banyak cerita-cerita yang belum dibuka semua di kampung hutan. Kita juga nih, kita ucapin makasih banget sama Pak RW, Dedi, dan Ya, juga terima kasih. PRT. Air, PRT. alhamdulillah.